aku pengen penguatan iman aja sih. Soalnya September ini aku mau katekumen. Kan ada tuh di Roma 3 ayat saya baca dari ayat 23 sampai 27 tuh. Oke. Ini Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi ini mengenai dosa asal. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan azas apa? Berdasarkan azas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan azas iman. Sebab itu bagaimana, Rum? Ya, karena dia ayat 28-nya kau harus baca. Dia bilang perbuatan yang dimaksud oleh konteks Roma ini, 3 yang kau baca itu perbuatan hukum Taurat. Ayat 28 dia menjelaskan di situ. Oke, aku baca 28. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Jadi ini maksudnya berbicara tentang hukum Taurat apa gimana? Tentang perbuatan dalam konteks ini bukan perbuatan kasih, perbuatan hukum Taurat. Perbuatan hukum Taurat. Supaya engkau lebih kelop lagi, engkau lari ke ini bab 3, bab 2-nya. 2 ayat 5. Bab 2 ayat 5. Engkau baca di sini. Oke. Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Beda antara perbuatan kasih dan perbuatan hukum Taurat. Bisa mengerti? Bisa. Aku masih ada nih. Paulus tidak ngomong tentang perbuatan kasih. Nanti setelah itu kita bongkar Roma 5 ayat 12 sampai 14 untuk mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Berarti harus di sini karena itu engkau baca ayat 28 harus sampai dengan 31. Perbuatan hukum Taurat, bukan omong tentang perbuatan hukum kasih. Bisa mengerti? Sangat berbeda. Hukum Taurat seperti ini. Contohnya, dosen. Kalau anakmu ada 613 hukum Taurat, oke? Oke. Kalau anakmu tidak mengikuti perkataanmu, engkau harus membawanya kepada presbiter Yahudi atau penetua Yahudi supaya anakmu itu dirajam dengan batu. Apakah engkau akan membiarkan itu? Ya enggak lah, sebagai orang tua. Enggak mungkin. Oke, pertanyaan kedua. Kalau seorang perempuan yang didapati berbuat zina, harus dirajam dengan batu. Engkau membiarkan itu sebagai orang Kristen? Enggak. Ataukah di imamat 18, laki-laki atau perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dibunuh, harus dilenyapkan? Engkau membiarkan itu? Tidak. Karena itu engkau baca sendiri Matius 22 ayat 37-40. Hukum Taurat itu sudah digenapkan dalam hukum kasih. Matius 22 ayat 22 ayat 37-40 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang standar utamanya adalah hukum kasih. Hukum kasih. Bukan hukum Taurat. Karena semua hukum Taurat sudah digenapi dalam hukum kasih. Setiap kali engkau mau rajam orang, kau pikir Yesus bilang hukum kasih. Kasihlah sesamamu.
Kasihlah Tuhan Allahmu. Engkau menghilangkan hukum kasih. Ketika engkau menghakimi seseorang, engkau pikir, aduh hukum kasih. Engkau bisa mengerti itu. Dan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai dia mengutus anaknya yang terkasih. Engkau bisa mengerti itu. Jadi contohnya begini saudaraku. Contoh kecil, Yakobus memberikan kita contoh. Engkau buka sendiri Yakobus 5 ayat 19-20. Dose. Ketika ada saudara yang keluar dari kebenaran dan engkau meluruskan kembali jalan itu dan dia kembali kepada jalan yang benar, engkau dose menyelamatkan jiwamu dan menghapus pelbagai dosamu. Karena apa? Perbuatan kasih rohani meluruskan orang yang jalannya keliru. Kau sendiri dose menyelamatkan jiwamu. Yakobus 5 ayat berapa kamu? Ayat 19-20. 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bukan hanya iman yang menyelamatkan. Engkau mengembalikan dia yang berjalan bengkok dan kembali kepada jalan yang benar. Engkau menyelamatkan jiwanya dan menghapus berbagai dosa. Sola fide tidak ada di sini. Tapi misalnya gini Romo kan. Misalkan nih, aku misalnya percaya beriman kepada Tuhan Yesus, terus tapi perbuatan saya itu nggak benar. Tapi saya meninggal tuh, apakah saya dibenarkan perbuatan saya itu dibenarkan menurut iman saya kah? Kan saya soalnya kan Yesus berkata barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Saudaraku, tidak semua engkau berbuat jahat dalam hidup ini. Engkau bisa mengerti. Oh. Dan ingat, nanti kita semua akan di mana? 1 Korintus 3 ayat 13-15. Engkau diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Maka harus ada purgatorium. Protestan. 1 Korintus berapa, Romo? 3, 13-15. Engkau sendiri yang membaca. Oh, ini ayat purgatori. Nanti konsentrasi di ayat 15. Kau bilang, Aisyah, kan tidak semua orang berbuat jahat. Oh dosa, engkau selama ini berbuat jahat, tidak ada yang baik. Engkau tidak ada hati yang baik. Engkau tidak pernah berbelas kasih kepada orang tuamu, kepada sama saudaramu. Oke, kau baca ayat itu. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan manusia masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oh, ini bicara tentang api penyucian ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita. Sengsara sedikit, oke? Tidak apa, kau sengsara sedikit. Ingat itu, dia akan menderita. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oh, bukan berarti api benaran gitu kan, Romo? Api yang memurnikan engkau, pekerjaanmu. Engkau akan menderita. Menderita artinya engkau harus masuk melalui proses itu. Tetapi engkau akan diselamatkan atau tidak apa itu. Tetapi seolah-olah dari dalam api. Protestan tidak bisa menjelaskan ini karena tidak ada purgatorium. Oh. Bisa mengerti? Paham, Romo, paham. Jadi jangan lupa iman dan perbuatan, Karena perbuatan semua. Mau di Wahyu, kayak mau di Korintus, kayak mau di semua akan ditemukan. Engkau tadi Korintus 1 Korintus ya 3 ayat 13-15. Sekarang engkau buka 2 Korintus 5 ayat 10. Oh, 2 Korintus 5 ayat 10. Jangan lupa perbuatan iman dan perbuatan, oke? Oke. Ayat 10.
Sebab kita semua harus mendapat tahta pengadilan Kristus supaya Menghadap, setiap bukan mendapat, menghadap. Hah? Oh ya, sebab kita semua harus Agak menghadap. saat ini dengar Oke. bilang, engkau bilang menghadap ya, Iya bukan Romo ya, salah menghadap. keselior lidahku. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke. Wah mantap nih. Saya tidak mungkin kau buat jahat terus kok. Saya yakin kau pasti orang baik. Oh kirain hanya doktrin belaka itu purgatorium. Semua ada di kitab suci. Yang purgatorium yang kau baca tadi diambil dari Maleaki. Maleaki 3 ayat 1, 2. Coba kau baca di sana. Bentar Romo, saya catat dulu Romo. Saya mau beritahu dia, tidak ada satu doktrin yang tidak ada dalam kitab suci. Itu saja. Tidak ada satu doktrin gereja yang tidak ada dalam kitab suci. Ya. Pemilik kitab suci kenapa tidak pakai? 1 Korintus 3 tadi ya Romo ya. Tadi 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Paulus ambil dari mana? Dari Maleaki 3 ayat 1, 2, ayat 2. Coba baca di sini. Oke. Maleaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Oh, siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, waduh, pemurni logam dan seperti sabun. Purgatorium ada di situ. Api pemurnian. Bab 4 ayat 1. Kok Protestan nggak tahu ini, Romo? Protestan gelap gulita. Protestan tahu dan tidak mau. Bab 4 ayat 1. Mereka pakai Maleaki 3 itu ayat 7 sampai 10 untuk paksa orang bayar persepuluhan. Tapi tidak baca ayat 2 ayat 3-nya. Omong tentang api penyucian. Bab 4 sekarang ayat Bab 4 ayat 1. Kau santai setor. Di sini kau belajar yang benar, jangan belajar yang bengkok-bengkok. Dan saya kata kau kepala lagi. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Waduh, semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wah, ini baru pas mengena di hatiku ini, Om. Oke, Ini Zakarias 13 katekumen yang rendah hati. Zakarias 13 ayat 9. Sabar dulu, Romo, saya catat dulu ini, saya pelajari lagi nanti. Katekumen yang baik ini. Maleaki 4 ayat 1, sekarang Maleaki 13 ayat 9. Berapa orang yang harus dimasukkan ke api untuk pemurnian itu? Sebagian. Kita semua, kita tidak kudus kok, kita berdosa, pasti lewat itu semua pemurnian. Karena tidak bisa masuk ke sana, bercacat dalam Wahyu 21 ayat 27. Tapi yang kau baca dulu. Ya, Zakarias 13:9. Zakaria ya. Ini perjanjian lama, saya mau buktikan perjanjian lama untuk Protestan. Bilang sola scriptura tapi tidak baca. Baru tahu waktu ini, Romulo. Ya, memang pendeta tidak pernah ajarkan kau, dia tidak penting ini karena kalau kamu mungkin bertobat jadi Katolik Sulama. Zakarias 13 ayat 9. Ayat 13. Ini orang baik ini, orang rendah hati mau Katolik, luar biasa hebat. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Api semua ini. Dan akan memurnikan mereka seperti memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku. Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Banyak kali ayatnya ya. Daniel 12 ayat 10. Mereka sesuai perjanjian lama supaya engkau mengerti. Bentar, Romo, bentar. Zakaria 13. Katekumen yang baik. Lu hebat. Sama tadi apa, Romo? Zakarias 13:9, Daniel 12 ayat 10. Daniel ya. Zakarias ayat 1, Maleaki 4 ayat 1, Maleaki 3 ayat 2.
Sekarang engkau masuk ke Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Kau baca sendiri. Saya tidak mau pakai Deuteronomik, nanti bilang kita tukang tipu. Jangan Romo, nanti mereka ngeles itu Romo. Jangan Iya. ke situ. Makanya kita tidak pakai tadi, kita tidak pakai. Justru Paulus ambil dari perjanjian lama. Ya kita pakai yang mereka punya kitab sendiri toh. Oke. Silakan. Engkau pakai Daniel, Daniel 12 ayat Daniel 10. 12 ayat 10. Oke. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan. Ih, banyak kali aja nih. Dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hanya orang bijaksana yang terima api penyucian. Oke? Ada. Karena itu, engkau baca tutup mulia dengan Wahyu 21 ayat 27. Tidak bisa masuk ke sana yang masih bernoda. Wahyu 21 ayat 27. Bungkus semua. Wahyu 21 ayat. Ya, catatan kaki dia bungkus semua tidak apa. Bawa saya. Enggak, soalnya aku sering ditanya, katanya gini, kenapa kau masuk Katolik? Kau nggak tahu itu kau dibakar dulu katanya gitu. Aku juga bingung jawabnya gimana. Oke, baca deh. Mereka itu nanti langsung di got. 27. 27. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Supaya engkau tahu, yang tertulis dalam kitab suci Wahyu yang sama, 20 ayat 12. 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Tadi 21. Makanya tadi 21 27 katakan bahwa tidak bisa masuk ke sana yang masih bernoda, melainkan mereka yang ditulis dalam buku kehidupan. Dan mereka yang tertulis dalam buku kehidupan harus dihakimi menurut apa? Oke, 20 ayat 12 ya. 12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab ini. Artinya nama mereka di dalam buku kehidupan, tetapi sudah di dalam buku kehidupan sebagai dalam pembaptisan itu tidak menjadi garantia engkau lolos langsung ke surga. Namamu ada di buku kehidupan, tetapi engkau harus dihakimi menurut perbuatanmu. Makanya tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, kalau perbuatanmu tidak murni dan semua, engkau pasti menderita kebakaran. Oke? Kebakaran, hangus terbakar, tetapi kamu akan diselamatkan, tetapi seolah-olah dari dalam api. Karena itu sekarang orang yang ada di surga itu siapa saja? Ibrani 12 ayat 22, 23. Nanti di sana kau bilang, oh ternyata harus disempurnakan, ternyata harus dimurnikan untuk masuk ke sana. Ibrani 12 ayat 12-13. Siapa saja yang ada di surga? Bagi Protestan surga masih kosong toh? Iya betul. Tetapi Ibrani mengatakan ribuan orang, kumpulan tak terhitungkan. Ibrani 12 ayat 22-23. 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan apa? Yerusalem surgawi? Yerusalem surgawi. Kota Allah yang hidup? Iya, betul. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Surga. Mau tahu siapa yang ada di sana? Silakan baca lanjut. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah. Lanjut. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Gereja perdana. Lanjut. Yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Lanjut. Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ini roh orang-orang benar. Maksudnya seperti para santo gitu kah? Itu orang kudus. Makanya semua kita harus dimurnikan di sana.
Oh, Dan roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan, orang benar yang sudah disempurnakan. sempurnakan. Engkau belum sampai yang kepada Yesus, engkau belum roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan. Lanjut lagi. Dan Yesus. Bentar. Tadi berapa Romo? Oh ini nih. Ibrani. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di surga banyak orang atau tidak? Dosen. Banyak, malahan beribu-ribu malaikat toh. Karena itu Yesus ketika dia datang nanti bersama dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3:13. Yesus tidak datang sendiri. Maka sekarang engkau harus tahu cari orang kudus Protestan punya yang datang dengan Yesus pada akhir zaman siapa? Kalau surga masih kosong. 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kalau surga masih kosong, bagaimana? Yesus datang dengan semua orang kudusnya. Hai, di sana di sebelah dibilang masih kosong, masih belum ada orang di situ lagi di penghakiman katanya gitu toh. Berarti Yesus datang dengan semua orang kudusnya di mana nih? Yesus Nggak tahu. dari siapa? Katanya adanya malaikat saja dia bilang gitu. Ingat bahwa di sana orang tidak menikah lagi. Mereka hidup sebagai hidup sebagai malaikat, seperti malaikat. Oh iya. Ketika menikah kan, engkau masih ingat satu perempuan dengan 7 laki-laki. Ketika orang Yahudi tanya, orang ini Saduki tanya, mereka tidak percaya kebangkitan. Nanti perempuan itu dengan laki-laki yang mana? Yesus bilang di sana tidak kawin dan dikawinkan. Mereka semua hidup seperti para malaikat. Iya betul. Kalau surga itu masih kosong, dosen. Kalau surga itu masih kosong, bagaimana dengan Matius 27 ayat 51-52? Nggak tahu lah mereka Romo. Bagaimana dengan Matius 27 pada hari kebangkitan Yesus itu pada saat itu? Bangkit juga siapa yang dibangkitkan? Engkau baca itu. Matius 27 ayat 51-52. Matius 27 51-52. 51-52. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Oh, Dan ini mereka pas pergi kebangkitan Yesus ya? Kematian Yesus ya? Makanya sebelum itu belum ada. Yesus bangkit dulu. Maka pada saat dia bangkit, dibangkitkan pula orang-orang kudus. Dan orang kudus ini pergi kemana? Engkau lanjut. Oke. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Hai. Jadi tidak kosong tuh. Tapi Romo, sebelum kebangkitan Kristus, apakah surga itu ada orang penghuni gitu kah? Kalau begitu bagaimana Musa datang dan Elias di Gunung Tabor kalau kosong? Bukannya Firdaus gimana sih? Bukannya Seol, mereka di Seol itu Romo, atau gimana? Ya, Seol atau sebenarnya infierno itu ada di bawah bumi namanya. Dalam pengertian itu, dalam konsep Seol atau Hades ya, saudara dan saudara. Ya, Hades. Oke, nanti di situ engkau harus lihat dalam pengertian apa. Kalau surga masih kosong, bagaimana dengan Elia yang naik ke surga, yang diangkat ke surga? Bagaimana dengan Henok? Mereka tinggal di mana kalau dalam pengertian ini? Oh iya ya, malahan Elia menampakkan diri kepada Yesus pas di bukit Datang itu. kepada Yesus sudah di Gunung Tabor kan? Oh iya ya. Katolik!